Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Rekan-rekan AMC Center Podcast yang berbahagia, pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast akan berbicara masalah tasawuf. Di samping saya sudah menjadi langganan kami Al-Mukarram Kyai Haji Ali Muhammad Ali Hanafi Akbar sudah hadir untuk berbicara masalah-masalah yang terkait dengan kondisi khususnya di sebuah organisasi kami, yaitu TKN Benteng Suryalaya, yang pada saat ini agak terjadi satu angin bukan puting beliung, angin puyuh kecil lah, sepoi-sepoi yang membuat kami harus lebih waspada. Bukan kepanasan, Kedinginan. Iya. Jadi kita akan bicara masalah di sekitar itu, dan saya akan bertanya dulu kepada Al-Mukarram, nanti akan beliau barangkali menyampaikan apa seharusnya yang kita lakukan di dalam menjalankan syariat dan hakikat di dalam ilmu tasawuf. Selamat datang Ustadz, selamat berkunjung kembali, berjumpa kembali di AMC Center Podcast. Ada beberapa hal Ustadz yang pada saat ini menjadi satu pembicaraan, baik itu di kalangan ikhwan, akhwat, ataupun di kalangan para pemuka-pemuka TKN Benteng Suryalaya, terkait dengan beberapa orang yang mungkin boleh dikatakan melepaskan diri dari organisasi kita. Ini penyebabnya tuh kira-kira apa kalau menurut Ustadz, dan apa yang harus kita lakukan di dalam ke depan membentengi agar teman-teman ini istiqomah di dalam menjalankan amaliyah yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka biatini mahabbataka. Zafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Muhyiddin Syekh Abdullah Mubarak Syekh Masyabillah Batajul Arifin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinash shiratal mustaqim. Sebetulnya kita kalau tarik ke belakang, lihat sejarah para nabi-nabi sebelum Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kejadian sekarang ini yang menimpa kita atau menimpa organisasi Islam yang lain, sehingga pecah belah dan sebagainya. Bahkan terjadi permusuhan yang abadi kadang-kadang. Bahkan terjadi sampai perang zaman Rasulullah itu. Yaitu, ini ujian-ujiannya sudah dimintakan sama Allah, jangan sampai umat-umatku itu dapat ujian sebesar seperti orang-orang dahulu. Ini kecil, nggak ada pembunuhan dan pembantaian, nggak ada apa-apa. You know? Iya. Itu karena Rasulullah sudah minta. Gitu. Bahkan menjadi doa di dalam Al-Baqarah terakhir. Ya Allah, jangan sampai yaitu kami diuji seperti umat-umat yang berat-berat kan, sampai bunuh-bunuhan. Iya. Sampai terjadi, bayangkan nggak tanggung-tanggung, di antara keluarga juga pecah belah. Sayyidina Ali sampai perang dengan Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW. Yang itu matinya berapa? Yang di dalamnya itu, yang menyerang Sayyidina Ali tadi, maka termasuk Siti Aisyah itu
istri Rasulullah ya, istri Aisyah, itu dimanfaatkan karena dia punya wibawa untuk itu dari seluruh halakoh orang-orang apa namanya tuh khalifah. Itu yang punya kepentingan tuh ada yang baik, ada yang enggak, ada yang munafik, ada yang kepingin dapat kedudukan, macam-macam isinya itu. Itu bergabung menjadi satu, mendatangi beliau untuk menjadi orang yang karena punya wibawa paling tidak bisa menaklukkan Sayyidina Ali karena menantu. Sampai segitu, bayangkan. Dan beliau itu sebagai manusia terpengaruh, bayangkan. Iya. Terpengaruh beliau itu. Istri Rasulullah loh. Maka berangkatlah orang-orang itu datang ke Sayyidina Ali. Bayangkan, datang ke sana untuk bisa mewujudkan apa yang dia kehendaki oleh orang-orang yang ada yang ikut dengan beliau itu. Seakan-akan satu tujuan yang benar, tapi di dalam itu banyak sekali orang-orang punya kepentingan. Ya toh? Iya. Ya manusia biasa, namanya juga manusia. Nah sampai di situ, maka orang itu membuka dua kubunya Sayyidina Ali ada, kubunya dibuatlah kemah-kemah banyak, sambil menunggu perundingan bapak-bapak tokoh-tokohnya ini tadi. Tapi dilihat dari satu sisi, ternyata ada titik perdamaian waktu itu sudah ada titik kedamaian, Pak. Ada yang intip itu tadi langsung dia, wah ini kalau damai ini kepentingan yang diharapkan nggak bisa didapat. Makanya orang-orang munafik ini langsung salah satunya dia menyerbu kubu ini seakan-akan, kok diserang? Kita diserang, perang, Pak. Namanya perang apa namanya lupa saya itu. Salah satu perang apa namanya lupa. Sehingga yang mati itu hampir 10.000, 20.000 orang, Pak. Bayangkan. Nah, jadi zaman dahulu itu perpecahan dan sebagainya itu juga. Padahal ini masih satu kurun loh, Pak. Jadi jangan heran gitu ya. Ya, saya kebetulan sebelum kejadian setelah wafatnya Abah itu saya kok kebetulan nonton di YouTube itu saya diberi sampai tamat itu cerita itu, Pak. Nah, kan kejadiannya dikatakan ya inilah manusia itu begitu. Akhirnya Sayyidina Ali ini kan dituntut dengan alasan itu, dicarikan alasan memang, padahal bukan itu, ada kepentingan. Nah, terus akhirnya Sayyidina Ali itu mau membuat satu hukum sebetulnya untuk menyelesaikan pembunuhan Utsman itu. Tapi orang-orang ini maunya kan memerangi, Pak. Nah, Sayyidina Ali baru menata, jadi dia masih menyusun menata jangan sampai timbul peperangan saudara, jadi lebih baik hukum dikedepankan supaya yang membunuh Utsman itu langsung ditangkap. Secara kan aman ya, tidak pertumpahan. Tapi orang-orang yang punya kepentingan ini kan berpikirnya beda. Dia mendesak supaya seakan-akan Ali ini tidak berbuat apa-apa, padahal sudah menyiapkan. Apalagi dia belum diangkat, bahkan belum disahkan oleh Muawiyah, belum dibaiat berapa gubernur yang. Nah disitulah kejadian. Kita bisa ngambil contoh di sini. Nah, sampai Ali, kan gitu. Begitu juga yang di atasnya, yaitu Utsman, kejadiannya gimana? Semuanya itu ada kepentingan, Pak. Jadi kebanyakan bukan masalah amaliyahnya, bukan masalah agamanya, Pak. Cuma bertopengkan agama. Ya toh? Iya. Nah ini masalahnya. Kalau sudah bukan bertopengkan agama, nggak ilahi anta maksudi, ya sudah kejadiannya itu tadi. Nah makanya itu kita bagaimanapun, ya tuh tetap apapun yang terjadi dengan cara liciknya seseorang, dengan caranya dia berbuat strategi bagaimanapun, tapi kita tidak keluar dari aturan. Itu yang paling penting. Bukan soal menangnya kita. Ya, bukan menang secara fisiknya, enggak. Kita tetap karena ada janji Allah itu, barang siapa tetap jalanku tidak berubah dalam kondisi apapun, Allah tetap memberikan hujannya rahmat yang banyak kepada kita.
Iya. Jadi kita tidak mengharap kasihan orang, tidak mengharapkan supaya kita ini dikasihani, supaya kita ini kan sama-sama ikhwan. Nggak laku itu sudah pembicaraan gitu, karena kebenciannya sudah melampaui batas. Ya toh, nah, melampaui batas itu apa? Saya berani mengatakan melampaui batas. Batas daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tidak mau menyelesaikan secara agama. Karena perintah, kalau kamu berselisih, kembali kepada Quran dan hadis. Nah, orang-orang itu dulu juga gitu. Tidak kembali Quran dan hadis, akibatnya begitu. Akhirnya kan banyak yang jadi korban. Kan dia, kita tidak ingin sampai begitu. Nah, kita minta, makanya kalau kita bertemu, kita nggak bicara apa-apa dulu. Sampai ini mau menyelesaikan masalah apa enggak? Karena masalah ini masalah kita berdua, masalah kita bersama. Bukan masalah saya, bukan masalah situ juga. Mau nggak menyelesaikan masalah? Kalau tidak mau, kita ini bukan orang beragama sudah. Ada perintah menyelesaikan masalah, ada aturan mainnya. Makanya kita tanya nanti kalau memang kita dipanggil, kita nggak bicara yang lain lagi. Buat apa? Sampean itu semua mau menyelesaikan masalah. Ini saya muridnya Abah, dan saya sudah memberikan kontribusi yang banyak, terutama mengembangkan Amaliyah ini sampai ke Indonesia Timur, dan kita bawa datang. Ya toh. Jadi masalah ini saya muridnya Abah, bukan orang di luar, bukan tidak pernah berbuat, bukan merubah Amaliyah, dan kita tetap tidak pernah memutuskan silaturahmi, karena kita mau tahu bahwa mutusin itu haram hukum, bahkan neraka jahanam. Kita nggak berani, dan semua keputusan-keputusan kita masih mengadakan berdiskusi, ingin bermusyawarah. Nah, musyawarah itu tidak sempurna karena tidak semua mau ikut bermusyawarah, hanya sebagian. Jadi apa yang ada kita lakukan, tidak boleh berhenti masalah ajaran ini, tidak boleh kacau, harus kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, sekarang mau nggak? Nah, kalau mau, aturannya tabayun. Ya tuh. Nah, bahkan Abah sudah menyiapkan wadah itu sebelumnya. Abah mau meninggal itu disiapkan. Seperti Allah sudah menyiapkan Quran dan hadis sebetulnya. Tinggal kamu pakai enggak itu? Iya Pak? Biar sudah ditaruh di situ kalau nggak dipakai. Nah, Abah sudah menyiapkan apa di siapkan Abah? Untuk ke depan, Abah udah tahu. Dan wajar tuh manusia. Kita bukan malaikat. Saya bisa salah, sana bisa salah. Kan gitu ya? Nah, tapi untuk menyelesaikannya, kalau tidak diselesaikan dengan sesuai petunjuk Allah, ya itu nggak mungkin. Kita pakai nafsu semua. Nah, Abah sudah menyiapkan ada ajang silaturahmi, pertemuan wakil talqin. Itu Allah siapkan itu. Buat apa menyiapkan itu? Ya tuh, kalau tidak untuk menyelesaikan segala masalah. Yang dulu kan masalah di daerah dan sebagainya, kita saling menolong bagaimana caranya kalau ada masalah-masalah baru dan sebagainya. Kalau di tempat mereka yang bisa katakan Basul Masail lah, atau Majelis Tarjih ya, Kulimah Muhammadiyah, itu harus ada, dan dia perkumpulan itu mesti ada itu. Nah, Abah ini mengikuti Allah dan Rasulnya. Memang harus ada tempatnya, sudah disiapkan. Per 6 bulan sekali kita bertemu. Dan ada hasilnya, bukan ada hasilnya. Banyak beberapa masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dalam pertemuan itu. Terus kedua, disiapkan lagi. Sewaktu-waktu Abah nggak ada, disiap lagi pemegang amanah. Yang pemegang amanah ini kita harus meyakini, karena beliau, kalau Abah yang ngangkat kan, masa kita ngakini. Kalau Abah percaya, kenapa kita harus tidak percaya? Salah lagi kalau nggak percaya. Jadi Abah meninggalkan buat apa? Pemegang amanah ini. Jadi Abah itu sudah siap, jangan dikira kok Abah meninggalkan gitu aja. Nggak sebodoh itu Abah, nggak mungkin saya yang bodoh ini sudah punya rencana-rencana itu. Nggak mungkin, cuma orang ini nggak ngerti saya. Kok nggak bisa melihat itu gitu loh. Kok nggak bisa melihat peluang-peluang itu untuk kebaikan bersama gitu loh. Nah ini. Padahal di depan hidungnya semua itu. Makanya waktu Wafiuddin, orang-orang yang marah-marah kepada kita, sampai salah kepada kita nggak ikut putuskan, kita sesuai dengan
apa yang dianjurkan sama Abah. Makanya kita minta lebih dahulu. Ayo kita punya ide, punya apa, ide-ide itu untuk yaitu mengamankan, memastikan. Ide-ide itu kita anjurkan, ya toh. Dan belum tahu persis sampai sejauh mana ide itu bermanfaatnya itu, maka kita aja berunding. Mungkin ide itu kurang apanya, sana tinggal nambahi. Kalau ini kita kelewatan, kita tinggal ngurangi. Apa sulitnya sih? Ya Pak. Betul. Tapi nggak mau. Dan kita terus datang ke sana, ditolak, ini tidak bisa. Sampai-sampai, ya tuh, hal-hal yang belum jelas langsung dia justice kita bahwa Ustadz mengaku mursyid, Ustadz itu difatihai, Ustadz itu di apa macam-macam lah. Ya di masyarakat boleh aja orang ngomong mau mengatakan saya mursyid. Sampai sekarang saya nggak pernah ngaku mursyid itu. Bagi saya juga nggak penting saya itu mursyid itu. Dan saya takut kalau di mursyid itu tanggung jawabnya kan besar. Saya lebih baik hikmat aja, mau dikatakan apa, yang penting saya kerja. Dan kerja itu saya buktikan. Ya Pak? Iya. Dan saya usahakan saya memimpin itu tidak memberatkan ikhwan. Sebagai orang cuma memfasilitasi bagaimana orang-orang itu bisa mengamankan, melestarikan amalah ini. Saya sebagai sesepuhnya, bukan mursyid, memfasilitasi tok bagaimana semuanya supaya bisa, yaitu baik itu gedungnya, baik itu apanya semua, tidak akan memberati yang selama ini saya upayakan begitu. Khawatir, kan Abah sendiri tidak melakukan begitu, jadi saya niru Abah. Nah, jadi Abah itu sudah bersiap, tapi kita nggak pakai, kita yang pakai. Nah ini, kan jalurnya kita nggak sehari sampai 5 tahun kita balik. Sampai akhirnya terakhir dibantu oleh Profesor Cuhaya. Nah, bukan berarti banyak orang mengatakan, kok nggak pendekatan sama keluarga, kok nggak sama pendekatan sama... Loh, sudah semua dan ada bukti-buktinya. Ada videonya, ada sampai melibatkan Umi mereka lewat Profesor Cuhaya ya waktu itu ya, dengan rekan-rekan. Tapi ngambang. Nah, enggak, bahkan itu kan waktunya batal. Sedangkan perjalanan ini membutuhkan, yaitu istilahnya kekukuhan bersama untuk sepeninggal Abah ini harus kita benahi betul supaya lebih kuat, karena Abah sudah nggak ada. Kalau Abah nggak ada, kamu santai-santai boleh aja lah. Karena Abah mempunyai power yang luar biasa ya Pak. Kalau kita ini, kalau sudah nggak apa-apa ya, power kita ini dari kita-kita ini harus ibaratnya kita ini lidi. Yaitu powernya, kuatnya itu kalau bersatu. Kalau Abah biar nggak masalah. Karena dia sudah menjadi wakil Allah di bumi. Punya power yang sudah luar biasa langsung dari Tuhan. Kalau kita nggak, harus saling tolong-menolong baru bisa. Jadi kuatnya itu di antara kita dengan kita watasi itu baru kuat. Ya toh. Nggak bisa seperti Abah, nggak bisa. Makanya kalau dulu kita biar nggak ikut campur dalam segala hal itu, Abah langsung semua bisa ditangani Abah. Karena dia bisa aksesnya langsung kepada Allah. Kita nggak bisa. Nah sekarang akhirnya kesimpulannya, karena kita tidak, itulah yang timbul masalah ini yang nggak akan berhenti. Karena fasilitas yang diberikan Abah, jalur untuk akses mencapai kebenaran tadi, kebaikan, kesatuan, ini tidak dipakai, Pak. Jadi sampai mau ngomong apa aja nggak bisa. Baik yang bersalah, baik yang benar juga nggak bisa. Nggak bisa, nggak jalan sudah. Nah gitu loh. Nah, sehingga di dalam perjalanan ini, masing-masing punya strategi. Gitu? Dia punya strategi, dia menyatakan istilah saya benar, oke lah, nggak masalah. Menurut pemikiran dia, kita juga begitu. Karena kita mau mencocokkan nggak bisa. Kalau ada Abah langsung bisa mencocokkan, kamu salah, Li, ini salah. Ini nggak bisa. Nggak bisa mencocokkannya. Jadi kita ikut sana nggak boleh, karena tidak mungkin cocok, dia ikut kita juga, menurut dia nggak boleh juga. Istilahnya lakum dinukum waliyatin. Nggak mungkin kamu ikut saya juga nggak mungkin ikut situ. Nah, caranya bagaimana supaya cocok? Nah, ini butuh lagi ada
ada tabayun itu balik lagi sama ada tempat orang yang diserai untuk berdiskusikan ini tadi. Iya. Kalau mau mencocokkan, kalau enggak lakum dinukum waliyadin. Nah, kesalahan kita kalau sudah lakum waliyadin harus fair gitu. Jangan saya enggak, kita tetap berjalan, ya tuh harus diyakini bahwa ini sumber semuanya murid Abah. Ya. Amalnya Abah, semuanya sama. Nah, sekarang yang harus diselesaikan oleh murid Abah, kalau kita berbesar hati, ya toh, harus legowo. Yang penting amaliyah ini jalan dan tidak menyimpang, karena masih kita saling mengawasi. Nah ya, terutama amaliyahnya. Kalau strategi dakwahnya nggak bisa sama, Pak. Iya. Beda-beda kondisi, situasi dan sebagainya itu beda. Nah karena beda, kita mau menjadikan satu tokoh utamanya di sana nggak ada. Yang kita mau ikuti siapa? Sekarang Baban yang kita nggak bisa ngikuti. Kedudukannya siapa beliau? Dia cuma sekretaris. Belum. Ini sekarang ada Firdaus sebagai pemimpin. Iya. Tapi kan masa langsung bisa belum ada kontribusi yang bisa kita ambil dari situ untuk bisa kita aman, belum bisa. Kita nggak perlu, selama sebetulnya harus pada itu semua wakil talqin, tokoh-tokoh utama itu harus berkumpul. Kalau memang ada sesuatu yang mau diangkat begitu ya Pak ya, untuk ijma, untuk diberat, supaya kita bisa mengambil, tidak ada saling saling genjit ya. Sepakat lagi, pertemuan lagi. Nah, tapi nggak akan diputuskan sendiri-sendiri gitu. Nggak jelas abu-abu lagi, menimbulkan masalah lagi. Nah, padahal ya itu masih bisa. Umpamanya, apalagi beliau pemegang amanah masih hidup. Bahkan pemegang amanah di sana itu nggak dipakai sama sekali. Nah, kita yang memakai ini, alhamdulillah dapat petunjuk dari beliau. Jadi kalau mau menyalahkan kita ya nggak bisa. Ya toh. Nah, kita menyampaikan sesuatu strategi dakwah itu kan ada manfaat mudorotnya, bukan hanya benar aja. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus dilanggar untuk kepentingan yang lebih baik. Namanya istihad itu di situ. Nah, ibarat orang membawa orang lampu merah pun bisa ditabrak kalau itu memang kan gitu ya. Nah ini sampai-sampai di Quran hadis aja istihad itu ya itu nggak ada. Maka ditentang orang-orang Wahabi. Ya itu benar juga nantang dia, dan nggak ada Quran hadis, tapi lupa bahwa ada riwayat Ibnu satu sahabat itu yang jadi gubernur. Itu ditanya, kamu mau menyelesaikan pakai apa? Quran. Kalau Quran tidak ada di hadis, nggak ditutup sama Rasulullah. Sebenarnya sudah, nggak bisa kalau nggak. Kalau nggak ada kan pakai apa? Pakai akal, pakai hati. Kan gitu ya. Nah, jadi ditepuk-tepuk benar kamu adanya. Memang salah kata Rasulullah, dan bukan Quran hadis. Tapi kesalahan daripada istihad itu masih dapat satu, karena saking pentingnya. Seakan-akan nabrak Al-Quran dan hadis. Saking pentingnya diiyakan. Kalau dikatakan bukan dari Quran hadis juga karena Nabi yang memutuskan. Kecuali nggak ada Nabi di situ. Orang Quran sudah ada, itu Nabi di situ di mana sih? Oh, Nabi yang memutuskan ya dari hadis itu sebetulnya. Ya tahu? Karena nggak sampai ke sana berpikirnya cuma Quran hadis stop, padahal Nabi ada di situ yang mutus, ya itu namanya hadis. Nah, akhirnya kan clear. Nah, kita juga menginginkan begitu. Tapi sampai sekarang, makanya sampai dikeluarkan fatwa sama Allah. Jangan kamu benci berlebihan. Biar kita sudah benar juga, berbuat baik, pasti dia nggak bisa berbuat adil lagi. Makanya langsung kita itu dicoret ceramah. Tidak boleh ceramah di sana, karena ini kan belum dirunding, kan belum tercalah yang benar kok. Saya sudah dihujat, ngaku mursyid, sudah keluar dari jalur,
Sampai semua dikatakan kalau mengikuti ustadz itu tidak diakui muridnya Abah. Ini bicara pakai ilmu dong. Iya. Nah, Iya. jadi sampai kapanpun tidak akan bisa selesai. Nah, kita yang istilahnya teraniaya lah. Ya toh. Bagi kami bukan teraniaya, kita nggak merasa teraniaya. Justru kita kasihan. Karena bagaimana itu kan keluarga Abah, ikhwannya Abah, wakil talimnya Abah. Kita ingin apa yang disampaikan oleh Abah terakhir, wa'tasimu bihablillah. Aksesnya mulai dari mana kita kalau nggak tabayun? Jadi jangan menjawab jawaban dulu. Jangan debat dulu, ini satu yang didebatkan. Percuma kamu kalau ini nggak diwujudkan sampai kapan pun nggak bisa, capek. Kalau sudah nggak bisa ya masing-masing sudah gitu aja. Nah, tapi ya tuh kami di pihak sini sana terserah, tetap mengakui dan tidak akan pernah memutuskan hubungan silaturahmi, ya tidak pernah memutuskan ajan sampai kapan mungkin sama anak keturunan kita tetap eksis. Ya tuh. Nah, cuma beda strategi aja karena kita secara manusiawi, secara syariat bahwa ending daripada syiar kita ini ada talqinnya. Kalau seperti umum aja seperti syariat ceramah sudah selesai. Ini endingnya ada talqin sampai-sampai kita sudah menjadi dasar hatta kamu hafal 1000 kitab kalau nggak ditalqin kan sia-sia. Orang ini dari ilmu itu tidak bisa teraplikasi. Nah sekarang kalau tidak boleh menalkin, kita bicara syariat aja, jangan bicara hakikat. Makanya kita ngambil putusan bicara syariat. Kalau hakikat jangan apa katanya Allah nanti, apa katanya Allah. Ya, hakikat itu ke Allah. Kalau sesama kita ngomongnya syariat. Nah, makanya itu ada perintah, ya toh, yang harus kita lakukan. Nah, secara syariat kita khawatir karena kondisi wakil talqin sudah jumlahnya 80 lebih, sudah berkurang sampai 3 berapa persen dan tua-tua. Sedangkan banyak sekali yang harus orang membutuhkan itu tadi. Sampai di daerah-daerah yang sudah meninggal-meninggal itu sambat semua toh. Ya apa ini, bagaimana? Mana mursyid, mana mursyid? Tapi jawabannya, tunggu, sudah ada mursyid, nggak perlu. Padahal kita sudah melakukan itu, sudah adakan pertemuan wakil talqin untuk mengangkat mursyid, sudah pernah terjadi. Ada prakasanya Profesor Juhaya, Profesor Tafsir, Wafi Udin, Ajengan Jejen, semua tokoh-tokoh itu mengiyakan pertemuan itu untuk mengangkat wakil. Bahkan malam ini harus ada. Tapi belum dapat ridhonya Allah, belum dapat izin Allah. Karena dilihat masih suasananya belum memungkinkan. Tapi tidak menghalangi pengangkatan itu. Kebetulan syaratnya, kriterianya yang belum cukup. Maka saya sampaikan kepada waktu pertemuan itu, gini aja lah, karena kita ini belum mencapai kriteria itu tadi, kita setia aja sama pondok pesantren suara. Masing-masing kita berlomba, ya tetap setia, tetap eksis mengamalkannya, melestarikannya, sambil menunggu proses. Mudah-mudahan perkembangan ini kita lebih dekat kita. Nggak mungkin kalau mursyid itu, kalau muridnya orang Abah itu murid orang lain yang jadi mursyid. Ya toh? Mesti kita, tapi kita kejar masing-masing, kita berlomba-lomba untuk mencapai prestasi itu. Ya toh? Ya itu saya sampaikan, gimana kita setia aja dulu. Kan itu ya. Nah, kita nggak bicara masalah ajengan gaus ya. Ajengan gaus itu juga nggak bisa dibicarakan, karena langsung putus totalitas. Langsung firok ya, nggak perlu dibicarakan ya toh. Nah, memang ada unsur kesengajaan firok untuk dia berdiri sendiri. Itu sudah urusannya dia. Urusan kita nggak firok masalahnya. Kita urus, kita nggak firok kok. Sana memfirok-mirokan, ya. Dasarnya apa, alasannya apa. Nah, dan waktu itu kita panggil Ajengan Gaus juga nggak datang, jadi nggak bisa diselesaikan. Pertemuan wakil tadi ini saya nggak pernah dipanggil. Saya juga manggil, saya juga mengundang nggak mau. Kita diundang juga nggak mau. Jadi aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya kita tidak mengikutinya, kita menerima akibatnya sekarang.
Iya Ustaz, saya potong Ustaz. Tadi Ustaz menyatakan bahwa kita setia gitu ya. Nah, tentu di dalam kesetiaan itu kita kan harus punya strategi langkah. Kira-kira langkah apa yang harus akan kita lakukan dengan tidak mengabaikan kesetiaan kita kepada Abah sebagai mursyid kita. Nanti kita kan harus berjalan nih program-program ini. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Ya itu tadi, kita tidak berhenti walaupun disakiti. Jangan berhenti walaupun disakiti. Yang penting tujuan kita tidak punya kepentingan ilahi anta maksudi wadido kamadubiatini. Dan kita buktikan hasil kerja kita. Betul. Bukan main-main. Kita buktikan. Buktinya pengembangan kita kan luar biasa. Nah, orang-orang ini tidak membuktikan, malah merusak bukti-bukti kerja kita. Kita mengumpulkan ikhwan-ikhwan sampai di Ambon, sampai di mana, kita mesra. Itu 20-30 tahun, Pak, nggak main-main. Hasil kerja kita. Dan payah. Dan semua tahu, bertorekat mengumpulkan ikhwan nggak mudah. Tidak mudah. Kita membawa istri kita aja nggak sulit. Bawa anak kita sulit. Jangan orang lain. Ini bukti, itu nggak main-main. Jadi kalau sampai ada yang ikut, itu betul-betul dapat hidayah. Nah, kita ingin aman, tentram, damai, ya toh. Kan gitu tanbih itu. Tapi dia datang ini, ya toh, memecah belah. Maksudnya. Ya toh. Kalau memecah belah aja dia mau merampas. Ya, hak-hak tempat-tempat amaliyah kita. Kan gitu ya. Yang sejogjanya memang itu milik orang yang menempati, itu milik yang mengamalkan. Karena itu bukan tidak bisa dijual. Ya, karena ada orang punya kepentingan, punya ambisi, yang ambisinya dia itu tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan. Ya toh? Kalau dia bisa, ngapain ngerampas punya kita, cari sendiri po Ikhwan. Ini yang sudah jadi puluh-puluh diambil. Wakil talqinnya nggak cari sendiri, ngangkat wakil talqin nggak bisa, ngambil wakil talqin kita. Kan itu bukan nggak mampu kemampuannya itu. Kita juga nggak juga masa bodoh. Kita bilang silakan bebas-bebas saja, apalagi masih amalnya sama-sama nggak masalah. Tapi jangan menyesatkan kita, jangan provokasi. Jadi ngomong baik-baik sama orang, nggak apa-apa lah kamu kesini. Kita kan gitu, silakan mau ke sana boleh, ke sini boleh. Ya toh. Tapi karena kamu orang Surabaya, strateginya ya Surabaya, bukan strategi sana yang disuruh kita pakai. Sana juga nggak pakai kan. Nah, tapi amalia sama, nggak ada strategi. Sami'na, watokna, mau ikut di Jakarta, mau ikut di mana, nggak ada masalah. Bahkan ikut di Ajengan Gaus selama amalia itu nggak ditambah, nggak ada masalah. Yang penting strateginya kita nggak ikut strateginya orang-orang itu ikut strateginya Ajengan Gaus, enggak. Kalau amalianya sama dari Suralaya sama Abang, nggak ditambah, nggak dikurangi, kan gitu. Nah, yang penting kita itu, dan kita meyakini, yaitu kita meyakini bahwa yang kita sudah lakukan, yaitu persudur, karena syariat nyata gitu loh. Nah di sana pakai hakikat, nggak perlu, Abah masih hidup, loh. Ini hakikat, mana bisa disyariatkan. Makanya saya sampaikan juga kemarin itu di kitab Sirr Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani aja berani memfatwai. Kita sampaikan sampai dalil pun nggak bisa, kata Syekh. Itu nggak bisa kalau kamu dikasih dalil nggak ngerti, nggak paham, harus dengan riadoh baru bisa. Menekan nafsu kita, riadoh itu sampai keluar cahaya langsung dari Allah, bukan lagi kamu dikasih ilmu, tapi kamu melihat jelas hak dan batil. Karena sudah nggak bisa kalau dengan pengetahuan. Kamu karena merasa lebih pintar, nasabnya juga merasa lebih tinggi, jadi kita masuk ini nggak makanya kamu langsung aja sama Allah, gitu pengertiannya. Supaya kamu dapat jawaban langsung dari Tuhan, bukan buka ilmu lagi, bukan tanya lagi, kamu harus satu-satunya terakhir itu kalau mau betul-betul mencari kebenaran. Dan kita sudah lakukan itu, kita sudah dapat. Dan sana belum dapat, makanya disuruh. Nah, dapatnya kalau tahu dapat. Saya mengikuti kata Syekh Abdul Qadir Jalani di kitab Sirr Asrar itu. Nah, dan sederhana, dan kita sederhanakan, apa sih keuntungannya, hasilnya dalam perselisihan ini? Bahwanya Suralaya menang gitu ya, atau kita yang menang, itu untungnya apa? Ya tuh.
Umpamanya juga sukses di sana, ya toh menggagalkan kita, terus untungnya di mana? Terus saya ruginya di mana? Kalau sampai saya sukses, sana ruginya di mana? Nggak ada. Seperti saya dulu minta legalitas di Suralaya untuk Indonesia Timur, nggak dikasih. Saya kan, kalau sampai ngasih legalitas itu pantas, karena saya berjuang di daerah situ supaya tidak dikatakan liar. Khawatir namanya manusia. Apalagi daerah-daerah yang bukan wilayah kita, ya. Terus sampai kasih legalitas. Terus ruginya apa sampai kalau saya dikasih legalitas? Kalau sampai tidak ngasih. Seakan-akan rugi, terus saya tanya ruginya apa? Nggak bisa jawab. Terus umpamanya sampean ngasih, ya toh, sampai kalau sampean ngasih ruginya apa? Kalau saya ngasih, saya untungnya apa? Sampean untungnya apa kalau saya nggak ngasih? Nggak bisa jawab. Nah gitu. Ya sama dengan itu, Pak. Saya ini mungkin terakhir yang mumpung ini akan ditonton mungkin ya. Dari pihak Suryalaya mungkin ada yang menonton. Kira-kira saran Ustadz kepada pondok pesantren Suryalaya di pusat bagaimana? Walaupun Ustadz? di daerah wakil-wakil talqinnya harus mendengar. Betul. Ya, sarannya kita ini dari Surabaya lah, MDT Surabaya ini seperti apa? Seperti yang katakan awal lagi, kita nggak bisa bicara banyak-banyak. Karena aksesnya untuk mencapai itu tadi harus ada. Pertemuan wakil talqin yang bahkan dikatakan pertemuan ajang silaturahmi, bukan sekedar pertemuan. Ajang silaturahmi itu isinya kasih sayang, Pak. Betul. Bukan permusuhan, perdamaian isinya. Makanya dinamakan bukan Basul Masail, bukan Masjid Tajih. Ajang silaturahmi isinya kasih sayang dan perdamaian. Iya. Terus juga menghormati. Walaupun sudah tidak Abah pasang kepercayaannya Abah untuk ikut berdiskusi, menyampaikan pendapatnya. Yang diskusi itu karena dia diberi otoritas bisa memberi keputusan. Selama ini orang banyak nggak ngerti juga. Oh, tempat diskusi aja. Bukan. Kita yang berdiskusi, tapi kita nggak punya otoritas, nggak bisa. Makanya ditingkatkan kepada beliau, karena beliau mendapatkan otoritas dari pengacara untuk memberi keputusan. Dan keputusan itu bukan untuk kita, untuk kebersamaan, untuk mendapatkan bagaimana supaya Pondok Suralaya ini, kan begitu ya, tetap eksis, Pak. Cuma itu yang diminta, nggak ada apa-apanya, mau apa. Dan ini cuma ingatkan orang yang lupa. Makanya sering saya ini, apa sih ingat orang, syaratnya sampai kayak apa? Sekarang saya mengingatkan orang lupa. Saya mau nakin orang ini, kalau kita mau istilahnya mau main istilahnya secara umum aja, masih bisa. Saya mau nakin, tidak boleh, Pak, saya bukan wakil talqin. Ya toh? Mana dalilnya melarang menalkin? Dalilnya melarang menalkin apa? Ada dalilnya melarang menalkin. Maka lakimu mau takum, talkinan orang yang mau mati, dan kita semua mau mati. Malah disuruh oleh Nabi. Saya kalau guyonan wakil talqin yang sudah ngajar, sudah jadi kiai, wakil talqin di Suralaya yang jadi ustadz itu tadi nggak bisa nalkin. Kalau jualan ceramah zikir, orang mau beli nggak bisa ngasih, kan gitu ya. Saya kasih solusi sebetulnya kalau mau, ya toh, keluar sebentar jadi Iwan Suralaya, ikut Rasulullah, karena ada perintah. Laki mau takum, perintah Rasulullah, ikuti Rasulullah dulu, talqinan, setelah itu masuk lagi. Kalau masuk kamu pakai Suralaya kan boleh. Kalau kamu keluar kan bebas, tidak ada ikatan Suralaya. Ikut Rasulullah, Rasulullah ada perintah. Talqin. Ya toh? Karena kita sudah memang di situ memang kita sudah cinta sama Suralaya, sudah cinta sama apa, ya masuk lagi, nggak apa-apa. Ini guyonan. Ngeles. Tapi kan tidak bisa disalahkan. Apalagi yang mau mati kebetulan istrinya mungkin. Ada orang sukarat. Ya toh? Bahkan sekarang coba Wafi Udin memakai itu. Yang sudah disepakati di temuan wakil talqin tidak boleh nelpon, dia masih pakai. Sekarang. Padahal sudah disepakati dulu. Dia langgar sendiri.
Ya toh. Tapi kalau memang itu sangat perlu, ya bisa diwujudkan. Tapi sepakat dulu supaya tidak saling menyalahkan. Diadakan pertemuan lagi karena kondisi begini gimana? Kalau sepakat ijma boleh. Ya. Tapi jangan kita sudah ngomong tidak boleh dulu. Nah, nanti pertemuan bisa lagi dipertemukan lagi karena alasan-alasan tertentu, kondisi situasi dan sebagainya. Kalau itu kan cuma ijma'nya yang penting kan. Kalau dalilnya tidak boleh, ya gak ono dalil ini pun nalkin tidak oleh ngeling lewat ini. Gitu. Apa bedanya? Dia baca kitab di sana kitab kita, dia baca ini dilakukan sama aja. Strategi. Kalau itu memang strategi nggak masalah. Semuanya itu bisa dirubah. Kalau memang ada terlalu manfaatnya lebih banyak. Tapi harus coba tidak menimbulkan fitnah, ada ijma dulu. Jadi kuncinya mau bicara apa tuh nggak bisa sudah kalau nggak dua ini yang silaturahmi sama menghormati keputusan Abah, wakil talqin pemegang amanah itu harus kita jadikan yaitu sesepuh untuk juga ikut bisa menentukan perjalanan keputusan-keputusan yang telah kita sepakati bersama gitu. Kalau nggak capek terus begitu. Nah, kita nggak mau disibukkan dengan itu. Yang penting sebetulnya kita sudah selesai. Selesainya kemana? Nah, kita sudah bisa melakukan hambatan-hambatan yang kita pikirkan sebelumnya sudah berjalan. Ya toh, kita bisa mengangkat wakil talqin, ya toh. Nah, jadi kan apa yang mengkhawatirkan kita, apa yang menakutkan kita, secara logika itu nggak mungkin bisa kalau nggak ada badal talqin ini. Tapi kita sudah berhasil, dan berhasilnya prosedur. Karena diizinkan oleh pemegang amanah diangkat sama Abah. Siapa yang bilang nggak prosedur? Dia nggak prosedur. Memutuskan satu, menghalang-halangi, tidak berdiskusi karena beliau. Tidak musyawarah beliau. Tidak musyawarah sesama wakil talqin. Kita masih ada musyawarah. Yang penting karena persyaratannya dulu 10 orang, kita dapat 13 orang ya. Sudah mencukupi. Jadi kita ini nggak ngawur-ngawur. Dan itu diupayakan itu sampai 4 tahun, 5 tahun. Bayangkan. Bukan seperti membalik tangan. Kita diusir, kita dihina, tidak boleh masuk, tidak diterima, macam-macam. Tapi kita terus pelan-pelan. Karena ini tidak boleh putus, tidak berhenti. Karena dalilnya jangan berhenti. Kita alhamdulillah akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dan hasilnya kan apa sih? Apa mengganggu? Yang kita angkat itu apa mengganggu Suralaya? Makanya nggak langsung kan mengembangkan atas nama Suralaya. Di Ambon, di mana-mana, di pedalaman. Itu bukan di bawah angin itu. Itu kita berangkat ke sana pakai biaya. Masuk hutan, keluar hutan. Dengan suka dan duka. Kita kumpul 1 orang, 2 orang. Puluh-puluh tahun. Tahu-tahu dia datang, nggak pernah ke sana. Nggak pernah berkunjung ke sana. Sekali mengunjung, mau porak-porandakan memecah belah. Apa itu ajarannya siapa? Mbok permisi dulu, mbok tak bayun dulu. Seperti kemarin datang-datang, Firdaus langsung surat diambil semua. Apa? Belum jelas kesalahannya, belum tabayan, belum apa. Dan amaliyahnya masih jalan, ikhwannya ribuan, masih banyak. Apa? Nah, Ustaz, etika ilmu lebih tinggi daripada etika lebih tinggi. Ustaz, ini kan kalau kita bicara tasawuf itu kelihatan indah semua ya. Cantik sekali. Tapi kenyataannya kok tidak digunakan, tidak cocok gitu. Ini banyak orang yang kadang-kadang kaget dengan kondisi seperti ini. Kita nggak tahu hati manusia. Gimana itu? Kita nggak tahu hatinya. Orang kan cuma cara zahir ya. Oh, ini orang dekat sama Abah pasti banyak benernya. Oh, ini anaknya Abah pasti banyak benernya. Ternyata sejarah enggak. Sebab kita nggak bisa melihat. Jadi ya syaratnya cuma begitu. Tapi bisa juga, tapi nggak mutlak. Selalu kita melihat ke sana. Padahal sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mengangkat orang itu yang beriman dan berilmu berapa derajat. Bukan nasab. Ya itu. Bukan karena kedekatannya. Karena seperti saya katakan, saya jelaskan kemarin atas
hasil pemikiran saya, orang yang datang berguru itu ada berapa macam. Ada cuma muhibbin, cinta kepada gurunya. Kecintaan itu karena ada kepentingan. Kebetulan gurunya karomah, maka guru-guru karomah itu banyak dicintai. Karena banyak kebutuhan orang ini tadi bisa diselesaikan dengan karomah-karomah guru. Tapi tidak menyelesaikan iman dan tauhidnya, tidak. Makanya dia tidak pernah datang ke majelis itu cuma sekali-sekali tok. Tidak ikut mengembangkan juga. Dia hanya kepentingan, itu namanya mahabbah kepada guru. Kalau ada perlunya datang ke guru. Kalau enggak ya enggak. Kalau dipanggil datang. Nah, tapi tidak sama sekali amaliyah mungkin dia tidak mengerjakan. Mengerjakan juga ya asal-asalan lah. Ada juga yang cinta kepada amaliyah. Sangat cinta sekali. Dia mengembangkan banyak, tapi nggak cinta kepada guru. Dia jarang berhubungan dengan guru, jarang datang kepada guru. Jangan telepon enggak, kirim surat enggak. Tapi dia mengembangkan. Nah, itu punya ambisi untuk dia popularitas, dan sebagainya, supaya diakui dia sebagai tokoh. Nah, itu pasti putus amaliyahnya. Kenapa? Termasuk putus dengan guru kan firaq sama guru itu secara nggak langsung. Dan sumber hidayahnya, karomah barokahnya dari mana orang putus? Karena di dalam tasawuf itu bukan lagi yang diandalkan kemampuan dia. Ya toh. Tapi kemampuan guru kemudian guru sampai utuhnya itu di Rasulullah, utuhnya sempurna di Allah. Itu sumber itu itu dia tidak memiliki apa, nol, harus nol. Sumbernya semua menjadi tali Allah, wasilah itu sumbernya. Jadi makanya sebodoh apapun yang kalau dia jadi mursyid, kalau dia memakai strategi itu, dia semua. Maka apa bilang tadi, kamu bodoh aja maksudnya begitu. Kalau kamu pinter, ya pintermu itu sering kamu andalkan nanti, tidak mengandalkan gurumu lagi, tidak mengandalkan Nabi lagi, tidak mengandalkan seakan-akan kamu segala-galanya. Sudah bisa semua padahal orang pintar aja lebih pintar, habis kamu. Nah gitu. Nah itu prosesnya kita jelaskan supaya tahu. Nah sehingga ada orang juga ngalah berkah. Ya itu biar bukan murid datang itu. Hataman datang, ya itu, apalagi manakib. Makanya kadang-kadang ada manakib tukang bakso datang, ini aja. Ya bagus juga daripada ke dukun. Tapi kan hasilnya kan tidak sama dengan orang yang khidmat untuk menghidupkan itu tadi. Nggak sama. Makanya jangan heran, orang-orang itu kalau sama dia nggak dapet, nah dia nggak balik lagi. Atau ngaco di situ. Nah di situ ada yang timbang nganggur lagi. Nah, tapi kan nggak masalah. Mungkin dalam perjalanan itu nanti terbuka. Makanya kita nggak melarang. Alhamdulillah, dalilnya orang datang ke majelis saja nunggu temannya di situ sudah dapat. Saking Allah memberikan hidayah kepada orang yang dekat-dekat. Nah, jadi kita jangan heran kok begini. Padahal sudah puluh-puluh tahun. Jangan melihat yang di bawah. Kelas-kelas yang tinggi aja banyak yang berguguran. Ya itu apalagi yang di bawah, kalau di bawah ya wajar-wajar. Yang kelas di atas ini wakil talqin misalnya. Ya itu salah satu. Ya itu karena sudah tidak, kita nggak tahu orang ini zikirnya bagus, semuanya bagus, tapi niatnya bisa salah. Mungkin niatnya pertama benar, dalam perjalanan tergoda berubah. Nah makanya barang siapa tetap tidak berubah, ya toh, laki-laki yang tidak dilalaikan, ini kuncinya itu. Oleh jual beli, oleh keadaan apa, situasi apapun, tidak berubah dia ingat kepada Allah, tidak berubah dia mendirikan sholat, tidak berubah dia membelanjakan sebagian hartanya. Harus begitu tokohnya. Kalau enggak, Pak, jangan melakukan, mempunyai ide atau dia bisa mewujudkan ide atau melakukan, diajak toh aja, musyawarah nggak bisa. Apalagi melakukan, punya ide, dia bisa melakukan harta jiwa. Wong dijak ngomong tok itu nggak bisa. Nggak rugi apa-apa. Apalagi diongkosi. Diundang. Dikasih penginapan, dikasih tempat. Dihormati. Lu ngono tok gak iso, mau diajak kerja yang seperti mana bisa.
Jadi kita ini ditampakkan mana lawan, mana kawan. Mana yang setia, mana itu sebenarnya Abah itu supaya kamu bisa melihat siapa yang bisa bertanggung jawab dalam kelanjutan torekatnya Abah. Itu maksudnya. Jadi yang ideal itu yang cinta guru, cinta amaliyah gitu ya tadi ya. Dan bisa mengembangkan. Kalau enggak ya itu tadi itu. Nah, baik. jadi kita sudah ini, saya kemarin itu baru dibukakan itu, baru kemarin tuh dapat saya itu. Nah ini kita terangkan nanti, yaitu selama kita duduk di mana, cobalah pindahlah. Jangan sampai jadi begitu. Efeknya kasihan. Kita beri bocoran sama, bukan itu tujuannya, bukan. Betul. Jadi sebetulnya alhamdulillah kita ini banyak diberi petunjuk sama Allah. Saya itu alhamdulillah. Terus petunjuk yang kedua lagi, bukti kerja yang lebih utuh lagi, yaitu lihat Bunda itu. Itu aja, lihat aja. Bukan saya memuji-muji dia, sampai rasakan sendirilah. Yaitu. Nah itu belum ada kontrak dan sebagainya. Nggak masalah orang kontrak belum nyampe, belum ngerti. Jangan disalah-salahkan juga orang yang belum ngerti. Tapi kalau sudah menghalangi itu baru salah. Selama dia nggak ngerti, dia nggak cocok, nggak masalah. Tapi kalau sudah menghalangi, nah itu sudah dia tidak mendukung kebenaran, tapi sengaja untuk merusak kebenaran itu yang nggak boleh. Kalau nggak tahu ya diam aja sampai ngerti kan gitu ya. Seperti Mujahid dulu pernah ikut saya itu berapa puluh tahun dia kok belum bisa terima, tapi dia ikuti sampai dia mendapat keyakinan. Itu waktu kadang-kadang. Nah, butuh proses. Nah, jadi Pak, kunci kembali lagi tadi, kita sudah berusaha tuh sampai sekecil-kecilnya sudah kita upayakan. Kan gitu ya? Sampai kita mengajak, sampai isunya yang diisukan bukan kita lagi. Tokoh yang dihormati sama Abah, yang dipercaya, diisukan juga. Bahwa dia itu pikun, dia itu sudah ingatannya kurang ini, dan dia itu ditekan. Loh, masa seorang murid Abah yang kenal sama Abah dan kenal sama kita, kita rujuk lebih baik, bisa ngomong gitu, bisa menghinakan apa yang dimuliakan Abah, nggak dipikir itu. Dan wakil-wakil sebanyak itu juga nggak ada yang berkomentar meluruskannya, ya toh. Nah itu ada riwayat, maaf riwayatnya itu agak jelek sedikit, tapi buat supaya zaman Rasulullah itu, zaman Nabi Musa kan, zaman Bani Israel itu ada 3 kelompok, Pak. Satu kelompok ini kalau melihat kemungkaran diem aja. Kesannya juga bahkan mendukung dia. Jadi monyet semua. Yang kedua tidak mendukung, diem aja, tapi tidak berbuat sesuatu. Jadi monyet juga. Yang ketiga itu menyelesaikan, itu baru nggak jadi monyet. Ya, apa sampean? Baik, mungkin Ustadz, ini untuk sesi pertama ini terakhir saya ingin minta kepada Ustadznya kira-kira saran atau nasihat buat tokoh-tokoh yang ada di MDT Kian Benteng Suryalaya, juga buat kami ya sebagai Ikhwan, kira-kira apa yang ingin disampaikan agar tidak terjadi ke depan hiruk pikuk seperti ini, Ustaz? Sebetulnya kuncinya cuma tidak ada lain, jangan punya kepentingan. Ilahi anta maksudi. Awal kita belajar bukan zikirnya, niatnya. Semua tentang ilahi, dan niat itu jangan berubah. Terus diwujudkan dengan zikir. Nah, dan barang siapa bersungguh-sungguh. Nah, ini ingat, sungguh-sungguh bukan menjatuhkan orang, dalilnya kan begitu. Kamu orang hebat bukan menjatuhkan musuh, bukan memenggal musuh, tapi kamu bisa menahan, mengatur hawa nafsumu itu. Itu kemenangan yang hakiki. Nah, makanya kita dalam masalah ini ya tetap bersabar, ya toh. Ya, sesuai dengan perintah Allah. Kenapa kita harus sabar? Karena yang paling tahu kebenaran, yang tahu bisa menyelesaikan secara baik itu Allah. Ya toh, maka kita ikhtiar sesuai kemampuan, sesuai petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Hadis yang kita sudah wujudkan. Nah, tinggal menunggu, ya toh, keputusan Allah mana yang terbaik. Karena kita nggak tahu yang paling terbaik itu. Kadang-kadang kalau menurunkan nggak cocok sama hawa nafsu kita, itu yang terbaik. Di balik itu banyak kebaikan sebetulnya. Seperti sekarang ini, kok kayak gini, kok kayak ini. Nah, tadi sudah dijawab oleh beliau. Ya,
Kenapa sampai kita begini? Kenapa Ustadz dibeginikan? Padahal Ustadz tidak pernah bermasalah dengan individu-individu Ikhwan. Kenapa dia memuji kita? Lalu Ikhwan-Ikhwan di Lumajang yang kita sudah kumpul. Dia tidak pernah bermasalah, mesra aja. Kenapa sampai berbuat begitu? Di mana-mana menghujat Ustadz, menghina Ustadz, sesat dan sebagainya. Sampai orang-orang yang datang aja nggak berani turun ke benteng, orang-orang ziarah itu. Ya, padahal kita siapkan makanan, kita mau servis, nggak berani. Bayangkan, karena kalau ancamannya, kalau mengikuti Ustadz, kalau masuk ke rumah Ustadz, dikatakan sudah bukan murid Abah. Dalil dari mana itu? Kan gitu ya? Nah, akhirnya kita enjoy aja, yang nggak masalah. Kita lakukan deh. Kan gitu ya? Nah, ternyata kalau kita berpikir logika, wah kita ini terhina betul. Ya toh, logika. Bahwa kita terpuruk betul. Logikanya gitu. Bahkan orang, rasain lo, sekarang mau apa? Seakan-akan kita terpuruk. Padahal justru itu kita dimuliakan Allah. Dimuliakan dari mana? Ya toh. Nah, orang-orang yang musuh kita, orang yang menganiaya kita, kan gitu ya? Nah, ya menggibah kita dan sebagainya. Kan dalilnya semua orang yang menggibah itu semua pahalanya diberikan kepada kita. Kalau umpamanya Ikhwan 100 sejuta orang, saya dapat 1 juta dan dosa saya diambil. Nah, makanya beliau tadi malam Hartono tanya sama Bunda Iin, gimana masalah ini? Dijawab, ini Ustadz karena akan melakukan pekerjaan yang besar, maka dia butuh power yang banyak. Untuk cari sendiri susah, perlu donatur. Nah, donaturnya dari orang yang gibah kepada saya. Jadi apakah saya itu rugi? Enggak. Ya dalilnya kan begitu. Ya toh? Nah, terus yang tertipu siapa? Dia tahu dalilnya, tapi kalau dilanggar tertipu. Saya kayaknya tertipu, tapi karena saya tahu, saya malah untung. Kan itu ya? Nah, jadi disitulah kita kadang-kadang, ya toh, apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita lupa bahwa itu menganiaya dirinya sendiri. Jadi dia tidak terasa, ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena saya sudah memberikan pelajaran, memberikan informasi, memberikan dalil bahwa kita jangan seperti itu. Jelas rugi. Kan gitu dah. Nah, itu sudah jelas. Makanya kita tetap istiqomah. Biasa gangguan, anggap aja gangguan itu supaya kita lebih dekat sama Allah. Kita lihat juga semua orang-orang berbuat baik itu terganggu. Tapi insya Allah karena imannya dia tidak terganggu. Malah yang mengganggu itu, yang tertipu dia malah terganggu, nggak bisa tidur, mangkal toh di sini. Nah, makanya ada dasar juga dalil untuk mengetahui orang benar itu. Ya, nah, itu saya lupa ada hadis apa nggak, saya dengar-dengar begitu. Cari ulama yang selalu dibenci orang. Ya toh, kan gitu ya. Kalau dibenci orang itu, karena ulama itu sering mencari yang baik, orang yang jahat itu kan nggak seneng itu. Nah itu pasti benar. Tapi cari ulama yang disukai orang, suka itu mendukung kesalahannya. Ya toh, yang nggak benar diiyakan, boleh dicarikan dalil supaya bisa dilakukan, supaya bisa diterima. Itu disenangnya orang, Pak. Kalau kiai yang nggak senang kan nggak boleh, nggak boleh. Wah senang, boleh lihatnya sing kiai sing cocok. Seperti halnya orang datang kepada Rasulullah, minta petunjuk, ya. Sekali beri petunjuk nggak cocok sama nafsunya, nggak mau. Yang cocok sama nafsu, kiai juga banyak begitu. Ya toh, memberi petunjuk orang ini minta sesuai hawa nafsunya, nggak cocok ditinggal. Nah jadi disitulah. Jadi bukan berarti kalau kiai itu nggak disenangi orang, ya toh, ya dia, Nabi aja banyak nggak disenangi. Nabi hampir-hampir nggak nyenengi sak kabupaten, nggak seneng. Bukan 1-2 orang ya, yang temannya cuma berapa gelintir orang, tapi si musuh sak kabupaten, sak kota, sak kaum. Kan itu, jadi bukan ukuran. Nah makanya yang tahu persis itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah lebih, ya kita minta jangan sampai doa saya itu setiap hari ya. Ya Allah ya Rabbi, di sekaligus kita berdoa ya. Masukkanlah aku ke dalam yang benar. Amin. Ya, jangan kau bebani aku sesuatu yang aku tidak kuat mengikulnya ya Allah. Atau menerima jangan ya Allah, tidak kuat, jangan bebani aku ya Allah. Atau jangan bebani seperti umat-umat terdahulu.
Kan gitu ya. Iya. Nah, jangan juga engkau sesatkan aku setelah engkau beri petunjuk. Amin. Terutama iwan-iwan saya dimanapun ya Allah. Amin. Yang sudah ditalkin, yang sudah dibina, ya jangan disesatkan ya Allah. Amin. Ya toh. Nah, jangan pula engkau hukum kalau dia salah dan berdosa, keliru. Jangan dihukumnya Allah. Ya, dan lindungi daripada orang-orang kafir. Amin. Dan kekafiran diri kita sendiri atau orang-orang jahil ya Allah. Ya Allah Rabbi, aku tidak mengetahui ya Allah apa yang harus aku prioritaskan dalam hidup saya ini hari-hari. Yang harus hari ini lebih baik dari kemarin terus-menerus ya Allah. Amin. Maka ya Allah, jangan sampai aku melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu atau memutuskan sesuatu sekecil apapun sendirian ya Allah. Amin. Amin. Walaupun sesaat. Dan selalu aku mohon setiap langkahku itu ada petunjuk, ada ridhomu, ada keberkahanmu ya Allah. Karena kalau tidak sia-sia semuanya ya Allah. Dan apa yang ada setelah Engkau titipkan yang begitu banyaknya amanah dan nikmat ini ya Allah, tolong ya Allah kami bisa mensyukurinya. Amin. Ya, tolong semua fasilitas dan yang ada, baik itu secara pribadi yang dititipkan saya, secara organisasi Allah, supaya menjadi alat untuk menghidupkan amal jariah kita semua, mulai saya, orang tua saya, ikhwan semuanya yang berjuang di dalamnya, itu bisa mendapatkan ya toh fadilah daripada jangan sampai jadi istirahat, jadi mudarat yang kita lakukan. Jangan sampai sia-sia ya Allah. Ya, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Termasuk juga kita disuruh sama Allah itu menjaga keluarga kita. Kuan fusakualinar. Rabbana atina fid dunya, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina ya Allah. Selamatkan ya Allah ya Allah. Dan kami minta juga karena kami sudah tua, kondisi sudah begini ya, kita butuh regenerasi. Berilah kami seorang orang yang pemuda-pemuda yang betul-betul lebih baik, lebih cerdas kepada kita, termana dan keturunan kita untuk bisa melanjutkan ini ya Allah. Ya toh. Karena ini yang sudah kita lakukan ini ya Allah, jangan sampai sia-sia, jangan sampai istirahat. Minta supaya lebih baik ya Allah ya Jalal. Siapa lagi kalau dengan Engkau ya Allah. Dan semua itu keputusan-keputusan itu ya ada di tangan Engkau ya. Cuma Engkau mempunyai kerajaan di langit dan bumi. Engkau berikan kepada yang kamu kehendaki. Engkau cabut ya Allah. Engkau muliakan yang benar Engkau hinakan. Semua kembali kepada Engkau ya Allah. Tidak ada kuasa sedikit pun aku ya Allah. Atau kuasa kepada Ikhwan kepada anakku pun aku enggak kuasa sama sekali ya Allah. Maka semuanya aku kembalikan kepada Engkau ya. Ampuni kami ya Allah. Lindungi kami daripada apa-apa yang mengganggu, yang melemahkan kita dalam menjalankan amaliyah ini atau menjalankan amanah pengajar guru kita ini. Berilah kekuatan, kemampuan, kesabaran, keikhlasan ya Allah, ketangguhan untuk bisa mewujudkan dan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami mudah-mudahan sampai kepada anak cucu kami ya. Ya Allah ya Rabbi ya Jal Jalali wal Ikram. La haula wala quwwata illa billah ya Rabbi anjilni munjalan mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah jannatul abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina. Demikian teman-teman podcast di Insider Podcast, kita sudah membahas masalah-masalah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita semua sebagai ikhwan dan seluruh wakil talqin di Majelis Dzikir MBTK Suryalaya. Dan mari kita tadi betul-betul cermati, betul-betul paham apa yang disampaikan oleh guru kita. Harapan kita tetap kita istiqomah dan bersatu. Watasimu bihabdillah adalah penting untuk langkah kita ke depan. Makasih. Perlu saya tambah sedikit. Ya. Kita ikrar bahwa kita bukan membentengi kita aja. Bukan membentengi Korwil Jawa Timur, membentengi seluruh murid-murid Abah, baik di pusat dan di mana. Makanya kita memberi judul tempat itu Benteng TKM Benteng Suryalaya. Karena itu semuanya kita bertanggung jawab, karena itu saudara sesama ikhwan kita. Jangan ada yang bermasalah, malah itu sudah kewajiban kita. Tidak boleh diam, tidak boleh tidak ingin menyelamatkan sesuai kemampuan kita. Dan sampai sekarang pun, sampai kapanpun, sampai kita meninggal pun, kalau perselisihan ini masih terjadi, tetap anak cucu kita nanti tetap membuka peluang untuk bisa terbuka, untuk bisa
tabayun untuk bisa watasi. Amin. Harapan kita tidak ada Amin. tertutup sampai kapanpun. Amin. Harapan kita gitu. Dan saya yakin pasti dengan niat baik kita itu, karena ini ujian Amin. pada kita, Amin. insya Allah pasti Allah akan kabul. Amin. Ya Amin. mungkin Amin. karena Ya ini Allah. kebaikan. Amin. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Terakhir mungkin dari saya, kita akan mengadakan rapat koordinasi antara DPP pusat di sini ya dengan rekan-rekan perwakilan yang ada di daerah, seluruh wakil talqin tanggal 26. Jangan lupa itu Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau wakil talqin cuman hadir dalam acara tersebut. Dan hari berikutnya kita akan ziarah Wali Songo. Tanggal 27-nya kita akan lanjut, kita silaturahim dengan Abah di Suryaraya Pusat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelancaran. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.